Pemirsa, lagi dan lagi nama Mbak Im Wong kembali dipakai oleh pelaku penipuan. Ya, nama suami Paula Verhoeven itu dipakai untuk kasus penipuan giveaway yang mencatut namanya. Aksi pelaku penipuan tersebut sontak membuat YouTuber ternama itu murka. Ungkapan kekesalan Mbak Im itu ditunjukkan lewat unggahan Instagram pribadinya beberapa hari lalu. Ya, Mbak Im membagikan sebuah potret surat keterangan giveaway dengan kop surat bertuliskan Polda Metro Jaya, Jakarta. Dalam surat tersebut juga tertulis bahwa keluarga Mbak Im menggelar giveaway secara resmi. Dalam surat itu juga dicantumkan saksi jika menganggap surat giveaway tersebut palsu dan penipuan. Mengetahui hal tersebut, Mbak Im seketika bereaksi. Ia memohon agar pihak kepolisian bisa segera mengusut tuntas para pelaku penipuan yang mencatut namanya. Ia pun merasa kasihan dengan nasib yang dialami para korban penipuan yang terus berjatuhan. Tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban penipuan giveaway yang menggunakan namanya itu. Tidak hanya dari Jakarta saja, korban juga banyak yang datang dari luar Jakarta, bahkan dari luar negeri. Unggahan Mbak Im itu sontak mengundang komentar beragam dari warganet. Bahkan banyak netizen yang mengaku pernah menjadi korban penipuan serupa. Aksi pelaku penipuan dengan modus giveaway itu telah meresahkan masyarakat luas. Saya udah lama, dari tahun 2018 pernah nangkep sebenarnya. Cuman setelah itu banyak lagi korban, kirain saya jerah. Terlalu banyak korbannya, yang akhirnya saya sendiri juga sebenarnya bingung harus gimana. Tapi lama-kelamaan banyak dari mereka yang ngadu ke saya kalau emang ketipu terus. Yang akhirnya puncaknya sebenarnya dari warga asing Singapura yang ditipu 140 juta. Nah, sampai sekarang sebenarnya tindak lanjutnya belum ada. Malah setelah itu banyak yang melapor lagi ke saya, DM segala semuanya. Yang akhirnya saya panggil satu-satu ke sini. Bicara penipuan giveaway yang ada di WhatsApp, Facebook, habis itu sekarang TikTok, dan juga SMS juga ya. Penipuannya dari sana semuanya. Mas Bayu total ada berapa korban total? Kamu dari mana? Bandung. Dari Bandung. Dari Bandung. Bandung juga. Sulawesi. Majalengka, Medan, ada Jakarta juga. Mereka lagi ada di BAP juga. Maksudnya bukan BAP. Itu berubah, menghilangkan pengurusan informasi elektronik dan dokumen elektronik. Yaitu pasal 1 setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud, pasal 35 dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun. Jadi kami berharap kawan-kawan di sini ikut memantau dalam proses ini agar pelakunya dapat ditahan. Karena sudah banyak korban-korban saat ini dari manapun ya. Bukan hanya kali ini saja, nama Mbak Im dicatut orang tak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan dengan cara tidak halal. Modus penipuan giveaway yang mencatut nama Mbak Im Wong bahkan sudah terjadi sejak lama, yakni 2018 lalu. Tidak sedikit korban yang mengaku jadi korban dan mengadukan nasibnya langsung kepada Mbak Im. Saking tidak teganya, bahkan Mbak Im mengganti kerugian korban penipuan dari koceknya sendiri. Bukan hanya sekali, Mbak Im melaporkan kasus penipuan tersebut ke polisi, namun pelaku seperti tidak takut ancaman hukuman yang ada dan terus berbuat melanggar hukum dengan modus penipuan yang sama. Yang tadi saya yang kemarin di ngadu itu yang paling gede itu 31, 23, dan itu dari tukang seblak. Habis itu yang biasa-biasa orang nggak ada pekerjaan. Loh, saya bilang uangnya dapat dari mana? Minjem kanan kiri. Loh, sekarang gimana? Udah lunas, masih ada 17 juta. Kamu kerja apa? Tukang seblak, sehari berapa? Saya bilang 150 atau 100. Kita kan mikir ya, maksudnya ya Allah, kalau saya nggak gerak siapa lagi ya, saya bilang, untuk bisa mengcover mereka semua. Akhirnya saya kesini lah. Walaupun saya itu sebenarnya ya masih agak trauma sebenarnya dengan polisi, karena ya sudahlah, saya bilang yuk kita lakuin, karena saya takut sebenarnya kalau emang kesananya itu malah merugikan mereka. Polisi juga pasti melakukan yang terbaik ya, seperti kemarin juga sudah mencatat yang 140 juta itu. Mudah-mudahan beneran ini ditindaklanjutin dan saya pun mau segera ketangkep semuanya, karena saya percaya polisi pasti peduli sama mereka semua, insya Allah. Mas Bayu ini kan? Ya sebenarnya kan ya tahu sendirilah, tapi ya bukannya trauma, sebenarnya lebih ke arah waktu, bukan trauma sih, lebih ke arah waktu, tenaga. Trauma itu dalam arti
kiasan kayak waktu, tenaga. Tapi dalam arti saya tahu kok apa yang kita lakukan ini polisi melakukan yang terbaik apapun itu. Jadi buat saya nggak ada masalah dan mudah-mudahan emang semuanya terselesaikan. Beralih ke kasus hukum lainnya, kabar kurang mengenakan juga datang dari selebgram Awkarin. Pemilik nama lengkap Karin Novilda itu baru saja ditipu oleh asisten pribadinya. Kabar tersebut diungkapkan mantan kekasih Gangga Kusuma di Instagram pribadinya. Dari unggahan di Instagramnya, Awkarin mengabarkan kalau asisten pribadinya telah menggasak rekening pribadinya hingga ratusan juta rupiah. Unggahan Awkarin itu sontak menarik perhatian publik lantaran ia mendadak membongkar kecurangan yang dilakukan oleh asisten pribadinya sendiri yang telah ia percaya sejak lama. Kelakuan asisten pribadinya itu tanpa ia sadari, ternyata selama ini sang asisten telah menggasak uang di tabungannya hingga ratusan juta lewat kartu ATM miliknya. Baru ketahuan tadi malam, asisten gue ternyata ngambil duit gue banyak banget di ATM gue. Tulis Awkarin di Instagram story-nya belum lama ini. Dalam postingan selanjutnya, ia memperlihatkan wajah asistennya yang akhirnya mengaku semua kesalahan yang telah ia lakukan. Asisten pribadi Awkarin tersebut mengaku khilaf dan berjanji akan mengembalikan uang yang telah ia ambilnya kepada Awkarin. Kebetulan orang ini adalah orang kepercayaan gue banget gitu loh, dimana dia itu ya memang perilakunya selalu baik aja gitu loh, nggak pernah ada yang macem-macem dan segala macem. Jadi kayak mungkin kalau bisa dibilang shock, ya gue shock banget sih, lebih ke arah itu dan kecewa. Kalau untuk tas gue biasa dipegang sama dia, itu emang selalu dipegang sama dia. Kalau misalnya gue memang lagi ada kerjaan, kayak misalnya gue lagi talk show, nggak mungkin dong gue bawa tas ke atas, atau misalnya gue lagi rumah jompo, pasti gue nitip tas gue ke dia. Nah, dan ya selama ini juga gue at least gue gak pernah ada masalah ya gitu loh sebelum akhirnya gue tahu ini. Jadi kemarin di hari Jumat itu gue lagi gak banyak transaksi lewat ATM gue ini. Nah kemudian gue itu pas siang itu pergi ke oyster dealer punya temen gue, dimana gue perginya cuma sama asisten gue ini, Alden, cuma bertiga. Terus, nah pas banget di situ emang gue cuma ke oyster dealer doang, gak ada ke tempat lain di Ashta District. Jadi sebelum gue pergi ke oyster dealer, di depannya itu tuh ada kayak orang jual cheesecake gitu. Nah terus akhirnya kemarin gue beli cheesecake, terus habis itu Alden yang bayar nih pakai kartu dia. Terus habis itu gue emang kebiasaan kalau sama Alden kita tuh selalu PT-PT gitu kan. Nah jadi kayak gue emang udah langsung transfer ke Alden 75.000. Nah udah nih langsung kita ke oyster dealer. Di oyster dealer kayaknya gue spend waktu kayak 2 jam lah. Nah jadi asisten gue ini dia mau ngerokok, jadi dia di luar, gue di dalam karena gue emang lagi nggak minum dan juga gue nggak ngerokok. Nah terus udah kan, akhirnya karena di luar juga panas, jadi akhirnya gue di dalam, gue makan, ngobrol bla 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 sampai akhirnya pengen ngerokok juga nih gitu kan. Jadi akhirnya gue tinggalin tas gue itu di luar. Ini mungkin salah gue juga. Tapi emang di situ ada staff-staffnya dari oyster dealer yang gue percaya juga gitu, dan juga ada CCTV gitu loh. Jadi nggak mungkin lah gue pikir ada yang macam-macam gitu kan kalau misalnya orang stranger ngambil tas gue tiba-tiba. Karena di depan itu langsung ada staff-staffnya gitu loh, kayak langsung ada kasirnya. Udah singkat cerita, gue di luar, gue ngerokok, gue bilang sama asisten gue nggak sebut namanya nih, tolong dong ambilin rokok gue. Terus kayak tas kamu di mana kak, kata dia gitu. Di dalam, gue bilang kayak gitu. Terus kayak aduh aku taruh sini ya, soalnya takut nanti ada orang yang ngambil, kata dia kayak gitu. Oh ya udah. Dan itu nggak lama waktunya, cuma kayak beberapa detik doang dia ngambil, udah taruh langsung. Yang gue nggak tahu adalah sepersekian detik itu ternyata mungkin he manages to ambil kartu gue gitu loh di dalam dompet gue, karena tas gue udah di situ di samping gue gitu loh, gue lihat. Nah terus dia itu sempet keluar, tapi gue nggak tahu karena gue juga nggak nanya, karena pasti mungkin dia mau ke toilet kayak apa, kayak biasanya juga ya udah dia keluar aja gitu. Nah udah gue nggak nyadar apa-apa. Abis gue nge-gym malamnya, gue itu pergi ketemu sama Ero di Kalian Mason yang ada di Gunawarman. Itu belum buka buat umum, tapi masih soft opening for friends and family. Nah jadi abis selesai gue nongkrong di situ,
Pas mau bayar, mereka belum punya EDC karena masih baru banget kan. Jadi akhirnya transfer. Nah, gue transfer ke rekeningnya kalian Mason. Terus kayak ini mungkin cara Tuhan yang gue nggak tahu, mungkin ini baik banget. Jadi pas gue lagi nunjukin bukti transfer kan pasti kan harus difoto sama mbaknya gitu kan. Pas mau difoto kepencet sama dia, ke back, belum ke foto. Jadi mau nggak mau gue harus buka mutasi gue. Terus gue buka mutasi gue, dia foto, udah nih pas gue mau tutup mutasi gue karena hari ini gue lagi nggak banyak transaksi, jadi transaksinya dikit kan. Nah terus gue lihat tarikan ATM 2,5 juta dan tarikan ATM 2,5 juta, jadi ada 2 kali itu 5 juta. Note that untuk orang yang deket banget sama gue pasti tahu gue itu hampir tidak pernah ngambil duit di ATM. Jadi kalau misalnya pun gak ngambil duit, pasti gue bilang kayak misalnya ke asisten gue, tolong ambilin duit dong di ATM, nanti gue langsung transfer gitu. Atau misalnya Alden gitu lagi ke ATM, titip dong, aku langsung transfer. Jarang banget gue ke ATM untuk ngambil duit kecuali di luar negeri. Kemudian gue bingung apaan nih, gue bilang ke Mel, kayaknya dia ngambil duit gue deh. Selebgram ini pun mengaku tak menyadari perbuatan asistennya itu telah dilakukan berkali-kali dan sudah sejak lama. Karena setiap bulannya uang yang diambilnya hanya sebesar 5 juta rupiah. Ya mana gue sadar tiap ngambil 5 juta doang, dan gue tipe yang gak berburuk sangka juga. Dia gak ngambil langsung puluhan juta. Lanjut Awkarin itu. Gak dicekin, tapi lu yakin ya 3 bulan terakhir lu gak ada ngambil ATM, dan ini demi Allah gue yakin. Karena gue inget kalau gue ngambil. Terus akhirnya dia telepon gue lagi, wah ini parah, ternyata nggak terjadi cuma sekali. Dan itu tuh gini, kalau ATM baru itu dia limit ngambil duitnya itu 2,5 juta. Kalau ATM lama itu 1,250, dan itu selalu spesifik 2,5 juta ngambilnya. 2,5 juta, 1 juta. 2,5, pernah ada yang paling parah tuh 2,5 juta sama 1,5. Itu 6,5 juta. Itu dalam 1 hari, lu bayangin. Ini yang ketahuan dalam waktu 3 bulan aja. Ini belum beserta CC, belum beserta juga selama bulan-bulan lainnya. Nah akhirnya gue nggak mau ngomong itu dulu ke dia. Gue bilang kayak kalau lo emang ada itikat baik, tolong lo datang besok. Awkarin tidak menduga perbuatan yang dilakukan orang kepercayaannya itu. Ia mengaku bukan mempermasalahkan uangnya yang hilang dari ATM-nya, tapi ia kecewa dengan perbuatan orang yang telah ia percaya memegang keuangannya selama ini. Kemarin. Nah terus udah kan gue udah pusing banget. Gue udah kayak malamnya tuh gue gak berhenti nangis karena gue shock banget gara-gara kayak dia orang kepercayaan gue dan kayak the least orang yang gue pikir bakal ngelakuin hal itu gitu loh. Karena dia tuh selalu yang tiap waktu, jangan taruh sembarangan, nanti diambil orang, jangan taruh ini segala macem, nanti ada yang ngambil gini-gini. Gue gak kebayang aja karena dia selalu peduli dengan barang-barang gue supaya barang-barang gue gak hilang, tapi malah dia yang ternyata ngambil gitu. Ya konklusinya adalah walaupun gue selalu ada, maksudnya kayak finance pengecekan setiap bulan, mungkin harus dilakukan secara lebih berkala lagi, mungkin seminggu sekali untuk gue audit ya. Pengeluaran mau itu di PT gue atau di kartu gue gitu loh, ini jadi pelajaran mahal juga buat gue gitu. Dan ya udah, mungkin gue ambil sisi positifnya, dia juga udah tanda tangan untuk mau ngembaliin, tapi ya harus tetap berlanjut hukum. Dan ya gue nganggep sisi positifnya adalah ini mungkin Tuhan lagi coba ngebersihin uang gue aja gitu.